Starling anjay. Minum Starbucks mainnya Link. Halo Budum, selamat datang di hari Senin. Artinya kita akan ada Kebrowsing ya kan. Kemarin Kebrowsing episode pertama sih gue lihat-lihat ya lumayan banyak yang lumayan banyak yang suka dengan update-update ya kan. Terutama mungkin gue pede aja kalau ngomongin MPL Filipina gitu loh. Karena emang kebetulan ya kan yang kepo yang update. Ya kebetulan gue karena emang gue juga harus bertanggung jawab atas apa yang gue ketahui soal scene MPL Filipina ini untuk season yang ke-10. Tapi di sini gue sedikit menemukan beberapa perbedaan. Salah satunya adalah untuk roster announcement. Jadi di MPL Filipina ternyata update-nya udah lebih cepat, 2 kali lebih cepat bahkan daripada MPL Indonesia. MPL Indonesia itu seingat gue yang udah ngumumin roster lock-nya itu baru RRQ Hoshi. Sisanya beberapa tim udah ada yang beberapa juga yang farewell ya kan, kayak EVOS Legends lagi banyak banget yang di farewell. Nanti beberapanya bakal kita mungkin bahas di sini, terutama mungkin Max Hill, Anti-Match dan juga Josh LJ ya. Dan ada beberapa welcoming member seperti yang ada di YouTube-nya dari EVOS Icon. Itu ada beberapa pemain yang menurut gue baru, tapi akan ada beberapa juga yang bakal gue bahas. Dan ini ada keterkaitan kayaknya sama EVOS Legends. Apa bang kaitannya EVOS Icon sama EVOS Legends? Lah nanti aja pelan-pelan. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita browsing sekarang juga. Welcome to Kebrowsing, dan inilah dia browser gue. Mana browser gua? Gue emang bakal ngebahas YouTube-nya EVOS TV, tapi kayaknya gue membuka YouTube yang salah tadi barusan. Sorry, emang gue lagi nonton Duobai aja barusan. Oke, ini dia untuk browser gue ya kan. Sudah ada tertera beberapa tab juga yang ada di atas, kalian bisa lihat. Terutama dari EVOS Esports yang nanti akan ada beberapa yang bakal gue fokuskan seperti ini. Salah satunya postingan untuk LJ dan juga Anti-Match, lalu EVOS Icon. Tapi seperti biasa kita akan start dari MPL Filipina terlebih dahulu. Karena terakhir kali kita melihat MPL Filipina itu akan ada update-nya di Ico ya kan. Dan buat sekarang lihat udah ada 7 tim yang benar-benar mengumumkan roster lock-nya. Brand Esports, Blacklist Ico, Nextplay, Onyx Philippines, TNC Pro Team dan juga Smart Omega. Jadi ini benar-benar sesuai dengan urutan mereka kalah playoff gitu loh ya. TNC di urutan ketiga, Onyx Philippines di urutan yang keempat, Nextplay EVOS dan juga Ico itu ada di urutan yang kelima dan keenam. Kebetulan Blacklist International dan Brand Esports juga udah mengumumkan terlebih dahulu. Jadi kita langsung aja bahas soal Nextplay EVOS dan kita akan bandingkan dengan MPL Filipina season yang ke-9. Di season yang ke-10 kali ini ada Batute. Wih, kayak nama gue Batute ya. Kalau nama gue Batistuta sih bedanya ya kan. Batute, Lensesi ya kan, Coach Pau, Donut. Oh, Coach Pau ini penggantinya Coach Zico berarti ya. JMZ, Rene J, H2O, El Pizzo, Yeli Hayes, Kizen sama Mikopobia ya. Sebenarnya ada beberapa pemain yang masih stay ya kan. Kalau misalnya kita melihat dari sini cuma ada perubahannya terutama di Zico ya kan. MP The King juga tidak terlihat lagi di sini. Gua kurang tahu apakah MP The King ini mengubah nickname-nya, karena beberapa kali kita mengetahui bahwa pemain Filipina tuh suka ubah nickname. Kayak contohnya siapa? Nih ya, terakhir kali waktu Work Ouster Force itu kan waktu MPL season 7 bubar ya kan, dan digantikan dengan TNC karena franchise league juga di MPL Filipina. Nah, si Light ini nih, mana si Light nih? Nah, nih nickname si Light ini kebetulan sebelumnya itu nickname-nya Unravel buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih ya. Dan di sini gua nggak sekedar kayak browsing, sotoy lu bang, itu namanya tuh Light dari awal. No, nih lihat ya. Nama dia aja Dylan Aaron Katipon dan itu nickname-nya Light pas dia udah mulai masuk ke TNC. Tapi kebetulan pas waktu dia berada di tim sebelumnya, nama dia itu adalah Unravel Dylan Katipon. Nah, ini cara membaca nickname dari sosok pro player tuh kayak gini emang. Jadi nickname-nya taruh tengah, depan belakangnya tetap nama asli kayak gitu teman-teman. Nah, terus ya kan, untuk update-update selanjutnya, kalau misalkan gue lihat ini, kayaknya emang dari awal teman-teman dari Nextplay EVOS ini lumayan banyak menampung pemain, dan bahkan ada beberapa nama pemain yang menurut gue di sini tidak masuk gitu loh. Seperti Sagitnu ya kan. Sagitnu dulu sempat kita sering denger banget
banget dari namanya ya kan. Tapi untuk beberapa kali kita mungkin lebih fokusnya sama beberapa perubahan junglernya kayak H2O dan juga MP The King. Tapi dengan perubahan kayak gini menurut gua mungkin ya MP The King ini mulai digantikan posisinya dengan H2O, dan H2O bakal benar-benar lebih dijadikan fokus utama dari teman-teman Next Play EVOS. So inilah dia roster terbaru dari Next Play EVOS ya kan di MPL Filipina. Good luck tentunya, karena kebetulan untuk di 2 season terakhir Next Play EVOS masih belum mendapatkan performa terbaiknya waktu masuk playoff. Tapi untuk beberapa kali di regular season gue liat lumayan nendang lah performanya. Selanjutnya ada Onyx Filipina. Wah, ini yang bener-bener bakal lumayan banyak. Tapi ada satu pemain, kalau misalkan teman-teman sadar, yang tidak pindah sama sekali dari Onyx Filipina. Jadi kita bacakan dulu untuk Onyx Filipina. Ada Super Prince ya kan, bacanya. Coach Bluffzy, Bluffzy kayak kata bluffy gitu, atau memanipulasi atau menipu gitu ya kan. Coach G, ada G ya, J. Coach J ya, J-nya nih dibacanya J kayaknya. Karena kalau G itu kan G ya kan, Coach G gitu kan. Ryota, Der, karena E-nya 1 jadi dibacanya Der ya kan. Karena kalau E-nya 2 tuh biasanya kalau di bahasa Inggris dir gitu kan baru. Nets Rapidut. Nah, karena ini yang kadang gue membingungkan. Karena O-nya 2 biasanya kalau di bahasa Inggris tuh dibacanya U gitu. Jadi Rapidut Kekedut ya kan. Ini gue nggak tahu nih, Rapidut Kekedut ini apakah kembar atau emang ini akan ada marga baru ya dengan OOT gitu loh. Out of topic belakangnya ya kan. Ada Sensui sama Chooks. Nah, ada beberapa fun fact yang pengen gue paparkan di sini. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Onyx Filipina waktu season yang ke-9, hampir keseluruhannya ini keluar dari Onyx Filipina. Tapi nih, Mycopobia ya kan, yang tadi ada di Next Play EVOS, ini ternyata salah satu pemain yang emang stay kayaknya di Filipina, termasuk Bimo kayaknya. Bimo gue nggak tahu sih kabarnya dia kemana. Tapi untuk Ryota, dia merupakan pemain muda EXP laner ya kan, yang mungkin belum pernah mendapatkan kesempatan waktu ada Dlar. Nah, Dlarnya kan sekarang udah hitungannya udah mungkin ada desas-desus katanya ingin bermain atau akan bermain di MPL Indonesia. Makanya kayaknya Ryota akan memiliki kesempatan pada MPL season 10 ini untuk di Filipina sana. Bluffzy kali ini karena coach Yep-nya ke Indonesia ya kan, kebetulan dia dibantu sama coach J gitu loh. Jadi ada beberapa perubahan pemain. Dan Chooks ini yang unik banget menurut gua, karena rata-rata yang gua tahu kalau dari Indonesia adalah pro player jadi influencer, atau bahasanya kayak gini, habis selesai jadi pro player mereka langsung jadi KOL atau Key Opinion Leader atau jadi YouTuber segala macamnya. Tapi kalau di Filipina, Chooks ini tuh kayak siapa ya? Kalau bahasa kitanya mah kayak Dwi Woy mungkin, atau kayak Leo Koce, atau kayak siapa ya? Pokoknya yang dari YouTuber pure influencer, tapi dia bermain dan bahkan masuk ke dalam rentetan roster. Gua nggak tahu Chooks akan bermain atau enggak, tapi ini kayak kebalikannya Indonesia gitu loh. Kalau di Indonesia, kita taunya rata-rata ada beberapa pemain profesional yang mungkin pensiun atau mungkin udahan ya kan dari scene profesional, and then mereka jadi influencer, mereka menjadi YouTuber gitu. Tapi di Filipina, influencernya menjadi sosok pro player gitu loh. Makanya unik banget untuk menantikan bagaimana performa dari Chooks ya kan, yang nanti akan masuk ke dalam Onyx Filipina. Gue juga nggak tahu apakah dia akan bermain atau tidak, ataukah nanti akan ada di belakang layar ya kan, kayak waktu di sibolnya mereka ya kan. Sibolnya mereka tuh gue lupa. Pokoknya salah satu dari rentetan pemainnya atau list yang ada di sibol Filipina waktu SEA Games kemarin, itu salah satunya ada yang jadi content creator juga. Dan unik banget, kayak Onyx Filipina gue nggak tahu nanti bakal kayak gimana, tapi ini fresh banget. Mereka bener-bener meregenerasi hampir keseluruhan membernya. Dan itulah dia Onyx Filipina untuk MPL Filipina season ke-10. Next, inilah dia tim yang paling sering gua munculkan stikernya kalau gua lagi live streaming. TNC Nice G. Kayak gitu kalau misalkan kalian belum tahu ya stikernya mereka itu kayak gimana. Tapi jujur, gua paling suka banget mindset dari TNC Pro Team ini. Kenapa? Karena mereka itu kadang memikirkan hal yang tidak pernah terpikirkan oleh beberapa tim yang ada bahkan di Filipina gitu loh. Kayak salah satunya Digi Odet yang muncul tiba-tiba buat lawan Yves ya kan. Yves kan hero diem, kita tabrak aja. Logikanya tuh kayak gitu kalau misalkan yang ingin ditunjukkan sama teman-teman dari TNC Pro Team ini. Namun untuk sekarang kita akan fokus kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Ada Bentings sebagai roamer. Ini fun fact teman-teman, Bentings ini bener-bener jadi lawannya si Light ya kan. Nggak cuma Light sih, ada yang namanya Yawi juga. Dia masih muda roamer di Echo. Sempat kita bahas di K-Browsing kemarin. Lanjut ada Coach Scholar, ada Coach 413, dan inilah dia junglernya SDZYZ. Terus ada King Salman. Wih, ini TNC kebetulan mendapatkan investor baru kah?
Wah, King Salman sepertinya mendukung Filipina, tapi Joe Biden ditolak. Enggak. Kita di sini nggak bahas politik, teman-teman. Tenang aja. Escalera, ya buat teman-teman yang nggak tahu, Escalera ini mid lanernya, ya kan. Terus ada Yasuo sama Kram, ya kan di sini. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan TNC Pro Team waktu di season yang ke-9, bisa dibilang mereka seperti tidak ada tambahan sama sekali. Lihat dari pemainnya, mereka ada 6, dan di sini juga mereka pemainnya ada 6, tidak ada yang berubah sama sekali kecuali satu. Ada coach yang tergantikan, V, ya kan, yang jadi coachnya juga di sini bareng sama Scholar, digantikan dengan 413. Kalau misalkan gue lihat dari fotonya, ini adalah kebetulan orang yang berbeda ya. Jadi kayaknya emang bukan ganti nickname, tapi di sini ada tambahan power baru, entah dari sisi analis atau coachnya. Pokoknya kalau di MPL Filipina, coach ya coach gitu loh. Ya udah, jadi kayak title-nya sama-sama coach gitu loh. Jadi benar-benar ya udah dipanggilnya Coach Scholar, Coach 413. Walaupun mungkin ya nanti di dalam timnya mereka ada salah satu yang menjadi analis gitu loh. But untuk TNC, gua malah menunggu bagaimana mereka dengan emblem sawi yang terbaru nih untuk SDZYZ terutama, karena di era pada saat MPL Filipina season yang ke-9, SDZYZ ini yang merupakan salah satu pelopor dari emblem sawi atau Demon Slayer ketika pada saat itu tidak ada yang menggunakannya. Dan barulah semua orang tuh pakai emblem sawi. Ayo mulai satu demi satu. Dan gua menanti bagaimana meta-meta aneh nyeleneh muncul lagi nih dari TNC Pro Team dengan strat mereka yang mungkin tidak terduga-duga. Dan udah pasti gua bakal excited banget untuk nanti nge-breakdown permainan dari TNC. Nice G. Anjay. Ini dia runner up juga untuk Smart Omega, ya kan, dari MPL Filipina season yang ke-9. Sekarang sudah mengumumkan juga untuk MPL Filipina season yang ke-10. Anyway, ada wajah yang gak asing, yaitu adalah KLVJ, yang bahkan termasuk ke dalam rentetan pemain. Dan ini merupakan salah satu pemain yang pernah mendapatkan jawara atau title dari MSC 2021. Kebetulan untuk para pemainnya di sini udah banyak banget. Bahkan yang pertama ada Amethyst, ya kan, ada Miko, bukan Mirko ya. Mirko masih di Indonesia, Mirko. Lu masih jadi caster ya, Mirko ya. Coach Pakbet, ada Renzio masih, ada Itu Max masih sama. Coach Why Not, ya kan. Terus ada Zapnu jadi masih berada di dalam rentetan para pemain dari Smart Omega, karena mungkin influence-nya dia juga di balik layar benar-benar berpengaruh banget bagi para pemain. KLVJ, Kelra masih bermain di Smart Omega, walaupun kemarin kabarnya tuh sempat ada desas-desus kalau Kelra tuh bakal bermain di MPL Indonesia or so on. Tapi buktinya di sini udah diumumkan terlebih dahulu. So, Smart Omega tetap akan dibantu dengan power dari Kelra. Nggak cuma Kelra, ada Ryzen. Ini adalah salah satu pemain yang adaptif banget, karena balik lagi kemarin itu kan kayak Kelra, Renzio, itu Max Chaknu itu kan udah bareng berempat sama KLVJ juga. Kebetulan KLVJ-nya nggak main sebagai roster utama. Lalu digantikan sama Ryzen, dan Ryzen lah yang menjadi sosok peran penting sehingga mereka berhasil mendapatkan nggak cuma satu title, tapi ada runner up untuk MPL Filipina season yang ke-9 dan juga second runner up di MSC 2022. Lalu yang terakhir ada Chak Mamba atau Chaknu dengan Kufranya yang sangat identik sekali. Dan kalau misalkan ngeliat dari Smart Omega, emang dari awal tuh mereka terkenal dengan member yang solid, ya kan. Tapi buat sekarang mereka nambahin banyak power banget, ya kan. Gak cuma dengan masuknya lagi KLVJ, tapi di sini juga Coach Pakbet gak sendirian lagi karena dibantu sama Coach Why Not, ya kan. Dan gue di sini kayak menotis sesuatu gitu loh. Ada 3 sosok dari Smart Omega yang menggunakan jas. Artinya di sini mungkin salah satunya akan ada yang menjadi analis di balik layar dan nanti akan berperan untuk membantu Zapnu juga dalam tim Smart Omega untuk menjalani MPL Filipina season yang ke-10. Dan buat teman-teman yang masih mau kepoin terus bagaimana perkembangan dari MPL Filipina, kalian bisa langsung cek aja di Facebooknya dari MPL Filipina ini ya. Ini biasanya emang untuk Malaysia, Singapura, dan juga untuk Filipina, mereka itu lebih sering update-nya, catch up-nya itu ada di Facebook fanpage gitu loh. Kayaknya bentar lagi RSG sih, karena ini lihat deh, ini 1 jam yang lalu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sadar ya, ini di update-nya benar-benar 1 jam yang lalu. Dan kayaknya untuk next Sky Browsing kita bakal baru mengumumkan untuk MPL Filipina RSG Filipina. Sudah selesai dengan MPL Filipina. Sekarang kita balik ke MPL lokal kita, MPL Indonesia season yang ke-10 lagi, mode transfer window dan juga mode yang mungkin cukup mengharukan bagi beberapa para fans dari tim EVOS Legends, yaitu adalah Farewell untuk Anti-Match dan juga LJ. Gue jujur, gue lumayan tersentuh ketika membaca. Gue lumayan tersentuh ketika pengumuman ini, ya kan. Karena jujur gue kayak ngelihat sosok Anti-Match itu
kerat banget coy. Dia sebagai EXP laner lumayan mau work hard lah, lumayan mau kerja keras gitu loh untuk dia tuh membuktikan bahwa ya dia pantas di situ. Dan bahkan dia gak cuma belajar tapi dia tuh pengen improve, pengen lebih dari yang kemarin kalau yang gue lihat ya. Dan semangat apinya masih lumayan membara kalau misalkan dari yang gue lihat. Cuma jujur ini gue gak tahu ya, ini momennya bener-bener gak pas banget. Gue waktu itu sempat nonton yang ini loh, yang tersakiti, yang si Anti-Match tuh ngomong kayak sakit hati dan segala macem. Sesaat setelah si Anti-Match ini muncul ya kan di MOBA dengan MP Talk-nya, tiba-tiba tuh kayak ada something yang menurut gue ganjel banget gitu loh. Gini gue jujur nggak tahu ya permasalahan Anti-Match dan juga EVOS ini gimana, tapi pasti akan gue pastikan mereka memiliki sebuah permasalahan yang kita nggak bakal tahu sama sekali apa akarnya, apa jalan keluarnya, dan ya inilah jalan keluarnya gitu loh, dimana Anti-Match harus di farewell karena mungkin satu dan lain hal yang tentu kita nggak bakal bisa tahu apa isi dapur dari EVOS Legends itu sendiri. Dan bahkan gue pun gak berhak menurut gue untuk ngomongin hal ini. Cuma menurut gue gini loh, yang namanya kompetisi itu tetap akan berjalan. Itu yang menurut gue harus kita harus kita tanamkan dalam pemikiran kita. Yang namanya kompetisi itu harus berjalan, siap atau nggak siap. Dan menurut gue EVOS Legends memang ya punya pilihan itu, siap atau nggak siap untuk melepaskan Anti-Match salah satunya. Dan di sini yang pengen gue tekankan adalah bukan soal siapa yang farewellnya, bukan, tapi soal ini loh, yang namanya dunia kerja gitu loh. E-sports itu tuh nggak cuma sekedar dipandang kayak ya kita main aja gitu loh. Enggak, ada hak dan kewajiban, ada sebuah tugas yang perlu dijalankan, ada sebuah goals atau SOP lah bahasanya yang emang harus dipenuhi oleh para pemain. Dan kebetulan secara hierarki emang gue lumayan setuju kalau seandainya coach dan juga player itu tuh sama gitu loh posisinya. Dan kalau dibikin segitiga itu nanti bakal ada di atas mengerucut ke arah manajemen. Nah, manajemen biasanya memang menurut gue adalah pemegang hak tertinggi. Dan di sini tidak akan ada yang gue salahkan sama sekali. Bahkan menurut gue keputusan yang dibuat sama EVOS pasti akan menjadi keputusan yang terbaik bagi mereka. Karena gini, mereka nggak mungkin mengeluarkan farewell ini kalau mereka tuh nggak diskusi terlebih dahulu. Dan kalian harus tahu, yang namanya diskusi dalam bentuk sebuah tanda kutip manajemen itu tuh pasti banyak banget coy. Dari bos-bosnya lah, head of inilah, head of itulah, head of apa, head of ya kan. Pokoknya semua head ya kan, semua kepala, semua ndas ya kan. Itu tuh berkumpul, berdiskusi untuk mencari mufakat ya kan. Kalian ingat nggak Pancasila nomor 4 apa ya kan? Yaitu poinnya secara kita diskusi baik-baik ya kan. Dan kita mencari mufakat, kita mencari jalan keluar. Karena gini, setiap tim pasti punya masalah. Yang dicari apa? Solusi. So, menurut gua apapun keputusan dari EVOS ya ini udah yang terbaik gitu loh. Dan termasuk juga menurut gua ya kuncennya nih LJ gitu loh. Karena gue jujur, gue lebih kaget LJ daripada Anti-Match. Sumpah gue lebih kaget LJ farewell daripada Anti-Match. Kenapa? Karena gue ngelihatnya LJ ini kayak sempat turun ke MDL, terus nggak ada kabar di MDL jadi camat, dia nggak main sama sekali. Gue nggak tahu spesifik reasonnya. Apakah mungkin memang dari LJ-nya sendiri yang tidak tidak keep up, atau yang kayak gue bilang tempo hari di MP Show juga pernah, bahwa LJ ini merupakan salah satu pemain yang emang 3 step ahead, sehingga ada beberapa pemain yang tidak bisa mengimbangi dia. Dan memang yang namanya satu tim itu tuh ya nggak cuma isinya satu pemain doang, enggak kan? Tapi kan satu tim itu kan isinya kayak ada 5 pemain lah, 7 pemain, 10 pemain. Gimana caranya mereka bisa dipanggil sebagai sebuah tim adalah ya mereka walaupun berbeda kepala, tapi mereka satu tujuan, mereka satu suara gitu loh. Dan mungkin itu yang tidak ditemukan oleh kedua pemain ini ketika kita tahu bahwa ya dua pemain ini punya nama gitu loh. Dua pemain ini punya pride dan sama-sama pengen menang. Tapi mungkin dikarenakan satu dan lain hal dari masing-masing pemainnya, dari manajemennya juga akhirnya memutuskan bahwa thank you EVOS Anti-Match dan juga EVOS LJ. So, gue cuma bisa bilang Max Hill, Josh kedepannya apapun yang kalian pilih, good luck. Ya terutama LJ ya, gue di sini cuma bisa dukung lu doang Jos. Dan gue berharap lu nantinya kedepannya bakal jadi lebih baik lagi. Dan untuk Max, semoga kedepannya juga makin lebih baik lagi juga dengan apapun pilihan lu. Atau mungkin lu nanti bakal masuk ke tim A kah, ke tim B kah, atau lu nanti bakal ya tiba-tiba Max Hill Anti-Match, welcome to MPL Philippines. Gak ada yang tahu cuy, ya kan? Kan sekarang lagi marak-maraknya pemain Indonesia yang kedatangan pemain Filipin. Wah, tiba-tiba ada pemain Filipin juga kedatangan pemain
pemain Indonesia. Wah, gua tunggu tuh yang kayak gitu-gituan ya. Loh, jangan salah, kan nggak ada yang tahu yang namanya transfer window itu tuh nanti di mid season aja masih bisa dilakukan loh. Makanya menurut gua dengan anti match yang kemarin gua nonton MP Talk-nya dia kayak dia masih berapi-api banget ya kan dengan semangatnya dia pengen main dan segala macem. Ya, gua berharap nantinya ada jalan keluarnya lah. Entah nanti ya mukbangnya jalan, prosinnya jalan. Pokoknya Max, apapun yang lu pilih, cuekin aja kata-kata orang Max. Lu punya pilihan terbaik lu, Josh lu juga punya pilihan terbaik lu. Jangan pernah pedulikan apa kata orang lain. Pilih aja, jalanin aja. Semoga lu berdua bahagia. Selanjutnya, gua suka banget scene ini. Dimana ada yang farewell, ada yang datang, ada yang di welcome, dan itu adalah Bang Jabran. Wah, udah lama banget gue gak ngeliat dia, coy. Ini adalah sosok Marksman yang menurut gue sangat amat lama banget hilang ya kan. Dan bahkan waktu saat di Bigetron pun dia lumayan ngegendong loh. Bahkan sempat ada muncul kata-kata dari Pak Pulung kan, pas pam Brands gitu loh. Yang dimana emang sosok Brands ini seolah bisa gendong timnya. Dan dia masuk di EVOS Icon dengan tujuan mungkin melihat progres. Kayak yang kita tahu kan kalau namanya MDL, Mobile Legends Bang Bang Development League. Sehingga nanti Brands ini bakal dikembangkan karena mungkin dengan hiatusnya dia dari Bigetron Alpha ya kan, dia kan sempat gak main tuh. Nah, ketika dia pengen main lagi, mungkin ada ketakutan tersendiri dari pihak manajemen EVOS. Ya akhirnya decide-nya adalah ya udah Brands kita taruh di MDL dulu. Kalau emang dia improve, tidak menutup kemungkinan nanti Brands akan dinaikkan kepada MPL, yaitu adalah EVOS Legends gitu dari EVOS Icon. Nah, kalau misalkan melihat dari roster line up-nya ya, nih. Gue sebenarnya pengen fokus ke sini sih. Ada beberapa nama baru ya kan, salah satunya seperti coachnya ya kan, BBG, lalu ada Hijume, ada Dreams, ada Sutsujin, Brands, Psychots, Cloudkun, dan juga Brig M ya kan. Gue gak tahu dibacanya Brigem atau Brig M ya kan, karena gue nggak tahu untuk kecil besarnya. Tapi di sini ada beberapa hal yang unik dari EVOS Icon. Kalian udah sadar nggak? Atau kalian udah sadar dari awal semenjak pengumuman ini? Dan gue jadi bertanya-tanya dengan farewell kemarin ya kan. Kemana Pendragon, Tas, dan juga Bajan gitu loh. Apakah mereka bakal di farewell juga? Atau mereka bakal ke EVOS Legends ini? Gue nggak ngeliat Pendragon anti match di farewell ya kan. Pendragon apakah akan mengisi kekosongan tersebut ya kan? Dengan isu-isu dlar ya kan. Kalian ke bluffing, shush, Pendragon back to MPL ya kan. Terus dengan kabar isu kalau Rek nggak main ya kan. Bajan mana? Wah, apakah Bajan naik ke MPL lagi ya kan? Sama Tas Didi sih. Tas Didi ini merupakan sosok yang identik banget di EVOS Icon jujur, karena dia lumayan ngegendong banget sama kayak waktu si siapa namanya, mid lanernya Falah yang sekarang ke Bigetron Alpha ya kan. Nih kebetulan EVOS Icon dengan hadirnya rentetan pemain baru, terutama mungkin nama-nama yang kayak Sutsujin, gue lumayan sering denger tuh di turnamen-turnamen tier 3 gitu loh. Tapi untuk yang stay ini masih ada Cloudkun kebetulan. Cloudkun juga mid lanernya untuk EVOS Icon dari kemarin ya kan. Dan untuk sekarang masih ada Abang Dreams ya kan. Dreams yang tadinya sempat bermain di MPL diturunkan ke MDL. Mungkin guna tujuannya salah satunya untuk meningkatkan lagi kayak yang gue bilang tadi. Apakah Brands dan juga ya Dreams ini akan naik ke MPL nantinya, mengingat mereka juga berdua mantan punggawa dan pernah bermain di MPL waktu bersama dengan Bigetron Alpha gitu loh. Ya kita tunggu aja bagaimana perkembangan dari EVOS Icon dengan Development League di MDL season yang ke-6. Ya gue denger sih global ban ya MDL ya. Cuma gue gak tahu sih nanti kedepannya gimana. Dan yang terakhir, tapi bukan benar-benar yang terakhir, kali ini ada GPX yang sudah siap sepertinya dengan rosternya yang seolah-olah kita lihat tidak ada perubahan sama sekali. Karena masih ada Finzi sebagai, wah Finzi jadi gold laner sekarang, bukan mid laner lagi. Sepertinya ya mid lanernya bakal difokuskan sama Ando, karena Finzi kemarin tuh gue lihat sempat ngisi untuk di mid laner ya kalau nggak salah ya kan. Finzi yang main Kimi gitu. Terus ada Invis sekarang juga ya kan, stay jadi roamer bareng sama si Fredo. Masih dari Nasmi juga di XP laner, kayaknya dia bakal jadi satu-satunya, dan Ray yang bakal main di jungler. So, dengan 7 pemain ini MDL untuk GPX kayaknya nggak bakal ada perubahan roster yang terlalu kelihatan signifikan, karena mereka hanya membawa 2 roamer dan 2 gold laner. Jadi ya tinggal diganti dari segi gold laner roamernya aja. Apakah nanti Awat yang biasanya ditinggalkan sendirian bermain lebih independen, mainnya 4-1 ya kan, atau mainnya 3-2 gitu loh kalau misalkan Finzi sama Invis yang jadi roamer. Nah, gue nggak tahu, tapi kita bakal tunggu aja. MDL kayaknya lumayan panas untuk season yang ke-6, dan
dan kayaknya bakal lebih membara lagi scene kompetitifnya. Karena gini, kalau seandainya bener-bener bakal dijadikan untuk global band ini ya, ini MDL nih bakal jadi pertandingan yang menurut gue lumayan unik karena bakal muncul banyak hero-hero yang tidak terduga-duga dari tim yang tidak bisa diprediksi. Dan kayaknya itu aja untuk browsing kita hari ini. Kayaknya juga udah lumayan banyak yang kita bahas dari tadi, dari MPL Filipina, MPL Indo, bahkan sampai MDL Indonesia. Nanti kalau misalkan akan ada update-update lagi, bakal gua munculkan lagi video seperti ini di K-Browsing selanjutnya. Anyway, gua KB, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah. Minum lagi ya. Starling.